wabarakatuh. Melaksanakan sholat jenazah yang dilanjutkan dengan membawa jenazah ke arah pemakaman yang ada sebelah Masjid Agung Empang Bogor. Masjid ini adalah masjid yang menjadi pusat pelaksanaan sholat jenazah. Kalau kita lihat itu adalah umat Islam dari seluruh kota. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Banten, Tangerang. Mereka datang ke wilayah jenazahnya itu sudah diangkat. Kalau kita lihat jemaah ini terus berdatangan dari berbagai penjuru, padahal mereka hanya mendengar dari video dan dari flyer-flyer yang dikirim oleh teman-teman ke Facebook itu. Dan mereka semuanya datang dari seluruh penjuru. Ya, di sini tidak ada acara kalimat-kalimat yang biasa kita dengar dari ahlul bid'ah, enggak gitu. Jadi kita itu melaksanakan sholat jenazah sebagaimana mestinya yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ustadz Yazid yang banyak dihina oleh kelompok-kelompok ahlul bid'ah ini. Alhamdulillah itu rupanya dibanjiri puluhan ribu jam. Saya mulai dari pagi jam itu sekitar jam tadi saya sempat berada di dalam masjid karena sulit, yaitu khawatir masjidnya itu bisa roboh. Jadi mendingan saya keluar karena masjidnya kayaknya sudah tua yang saya perhatikan. Itu ya yang kita lihat. Dan itu ya. Itu jemaah yang berdatangan masih belum juga berakhir. Jadi mereka ini semua adalah jemaah-jemaah yang sudah menyelesaikan sholat, walaupun di jalan-jalan terpaksa mereka menjalankan sholat di jalan-jalan. Itu karena sudah tidak ada tempatnya lagi. Kayaknya pernah lihat di YouTube. Iya. Ya Bapak ya Pak. Iya. Saya ingat banget Bapak. Sendirian Pak? Ada rombongan. Tadi saya di dalam. Oh, masalah. Aku juga baru keluar. Wah, panas. Pak Maturidi kan? Yuk. El Maduri. Iya. Dari rombongan juga tadi? Ya. Rombongan? Ya, aku sama istri. Oh. Tadi mau rombongan, karena rombongan nggak bisa, katanya malah. Dari mana Bapak? Dari Pasar Minggu. Pasar Minggu? Iya.
pasar Minggu. Nah ini. Jadi ini kita lihat nih, Pak. Padahal ya mungkin kalau jenazahnya ahlul bid'ah lain gitu ya. Ini jenazahnya ahlus sunnah. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa ya, tanpa ya memang tidak ada ramai-ramai kayak mereka lah. Iya. Cukup melaksanakan sholat jenazah sesuai dengan sunnah ya. Iya. Nah itu dia jumlahnya banyak sekali itu. Dan Di sana udah nggak bisa gerak, Pak. nggak bisa gerak. Saya tadi di sana, Oh, nggak bisa gerak. mobil ada di sana. Di pasar Minggu ada kajian. Pasar Minggu ada di AUP. Oh, Di AUP sering. Kalau sama, kalau banyak kalau pasar Minggu di AUP ada. Terus di Wali Batas itu juga ada. Terus di mana? Masih apa sih namanya? Pasar Minggu. Dari sekolahan. Sebret ya. Model sebret juga ada. Banyak Pak, ada pasar Minggu. Pasar Minggu Depok banyak. ada rombongan saya itu deh. Abu Nida ada di sini. Abu Yang Nida dari Abu Nida yang dari Jogja yang punya pondok pesantren itu. Kemarin saya sempat 5 hari di sana. Tempat Ega tadi kan ya? Wah, ini beliau nih. Ya Allah, iya ke sana kuburannya. Ke sana kuburannya. Ya, ini rombongan dari sana. Iya. Ya Nanti Allah. di BTM itu loh. Di BTM ya. Iya. Saya datang ke sana sebentar. Ya, Ustaz. Ya. Ya, beliau. Ada ditaruh di mana, Rasnya? Ditaruh di mana mobilnya? Deretan Alfa. Itu Abu Nida tadi. Dirasanya ada. Arah pulang. Udah sepuh. Hah? Udah sepuh. Muridnya beliau tuh 6.000. Arah Sumatera. Santri. Mana emang? Itu orang di seluruh Wonogiri itu Lewat hormat yang dengan beliau. Mau depan, NU, mau Muhammadiyah, hormat dengan beliau. Orangnya sangat baik. Arahnya. Semua orang NU yang miskin-miskin tiap bulan dikasih beras. Sampai berubah jadi Salafi. Itu udah beliau. Sebelah mana sih? Pondoknya itu 13 sekarang. Pondok pesantrennya 13 pondok. Mudah-mudahan dengan ini dia masih di sini dapat hidayah. Wah, insya Allah mudah-mudahan. Soalnya kan Ya. tapi katanya di sini ada kuburannya juga. Hah? Katanya ada kuburannya. Oh iya, ini kan kuburan ahlul bid'ah. Yang ke arah Di situ. Cuma kan kita cuma sholat jenazah nggak pakai rukun misalkan. Yang berbeda kan cuma kita Iya. mengikuti sunnah, benar-benar sunnah. Gitu. Iya, Pak Tati. Tadi putranya yang itu, yang jadi imam. Iya, iya lebih utama memang. Putranya Kalau- yang pertama. Lulusan mana itu? Yang lulusan mana? Nggak dikasih tahu Pak. Kalau tadi itu lulusan Yaman dua-duanya. Kalau putranya nggak kitanya nggak tahu nggak dikasih tahu. Biasanya sih sama Yaman juga biasanya. Aku ikut pengajian beliau. Hah? Ustaz Fatih itu di Mahmar Bogor. Sudah berapa tahun? Ada berapa? Tahun 7 tahunan dulu. Kalau tahu jalan bisa masuk sana. Oke, makan. Iya.
kalau tahu jalan. Oh, apalagi di kuburannya sana nggak ada jalan. Mobil sudah nutup itu tadi. Mau saya lewat sana tadi mau ke kuburannya itu. Saya kalau di pasar Minggu itu biasa makan di jurusan jembatan yang tinggi itu. Iya. Kan ada nasi yang rame tiap pagi sampai malam. Warung apa namanya itu? Rame di situ. Sering saya ke situ. Di pasar Minggu sebelah mananya itu? Yang ke arah kali. Kalibata. Iya, yang ke arah kali Ciliwung itu. Oh, yang ke bawah. Iya, di situ kan ada warung makan. Iya. Biasanya dari pagi sampai malam ramai terus gitu. Makan di situ saya bilang. Berarti sebelah timur Robinson. Ya. Timur keren. Iya, iya. Ini ya. Jadi ini jemaah pengajian dari berbagai daerah yang memadati dan ini suamimu di sini kok. tujuannya sama-sama, yaitu sama-sama melaksanakannya, yaitu melaksanakan salat jenazah ya, tentunya sesuai dengan tuntunan sunnah. Namun demikian ternyata di luar dugaan, ulama yang sering direndahkan, ulama yang sering dimaki-maki, itu pengunjungnya datang dari berbagai daerah, dari seluruh Jawa ya. Jadi mereka ini banyak sekali kalau kita lihat ya. Nah ini jadi itu. Iya tadi udah boleh masuk kan Sofi. Ke Madinah malah tulisannya mereka. Artinya tulisannya mana tadi? Ini macet, jadi jalannya macet banget. Oh ya. Apalagi ke arah kuburan sana itu yang ke pemakaman, yaitu ke peristirahatan terakhir di situ. Itu tidak bisa dilewati karena tertutup jalannya. Jadi kematian Ustadz Yazid itu sama dengan hilangnya ulama. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha la yaqbidul ilma illa biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu melainkan dengan cara mematikan ulamanya. Nah, ulama yang ahli tafsir, mencari ulama yang ahli syarah itu sangat sulit sekali. Ulama yang memiliki kemampuan yang benar-benar itu sangat sulit sekali. Ini nggak ada di sini. Kalau sholatnya juga menurut sunnah ya. Jadi biasa-biasa saja. Tidak ada teriak-teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak ada itu. Yang ada di sini sesuai dengan sunnah. Semua jamaah itu dari seluruh penjuru Jawa ini, yaitu Jakarta, Cirebon juga datangnya ada gitu. Atau dari daerah-daerah lainnya itu melaksanakan sholat jenazah di jalan-jalan karena memang sudah tak bisa masuk lagi ya. Tapi ini sudah mulai berkurang karena mereka beringsak ke wilayah kuburan yang tak jauh dari tempat ini. Ini ya. Itu ya.
Jadi ini sangat luar biasa kalau kita lihat ini jemaahnya. Ya, ingat batas 1 tumbuh 1000. Jadi selagi masih banyak ahlul bid'ah. Maaf, pulang dulu ya. Iya, silakan. Jazakallah khair. Oke. Ya. Ya, selagi masih banyak ahlul bid'ah, pasti Allah itu mengirim orang-orang ahlus sunnah yang sebenarnya. Enggak, tadi saya masuk, tapi saya diinjak-injak saking ramainya ya. Bahkan saya tadi ada posisinya di dalam masjid. Karena ya sulit bernafas juga masuknya, akhirnya saya keluar. Tapi saya mencoba masuk lagi, coba mau live ya, karena dilarang ini. Kita tahu kan kalau di manhaj salaf itu mengambil ini agak-agak dilarang gitu. Sempat tadi disuruh dimatikan, bahkan saya lihat Telkom sempat mati itu beberapa menit ketika melaksanakan sholat. Itu yang saya perhatikan. Kalau nggak mikir dulu, mikir dulu. Nah, dibukain malah lurus. Jadi sampai sekarang ini saya kesulitan mencari, yaitu mendata, mencari informasi ya. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Konten lagi Pak. Oh iya. Ini belum karena konten ya, jadi kanan ya. Iya benar. Nah ini rupanya banyak jemaah yang kenal saya ya. Jadi saya harus hati-hati. Ntar ada orang yang nusuk dari belakang. Permisi lah ya. Jadi saya sudah ada di posisi di sini ya. Ini posisinya sudah lebih dekat lagi ke arah ini, sudah mulai sepi ya, mulai berkurang dari kalau tadi sih, kalau saya lihat memang sesak di sini sampai sholatnya di jalan-jalan ini. Ya, ini bedanya antara kematian di kalangan ahlus sunnah dan kematian di kalangan ahlul bid'ah. Itu ada perbedaan yang signifikan. Yang di sini benar-benar wah, ya, itu rupanya banyak sekali teman-teman yang mengenal saya ya. Nah, ini wilayah. Dan kalau perhatikan Masjid Agung Empang, Masjid Agung Empang ini. Jadi Masjid Agung Empang ini ada di wilayah Empang Bogor ya, Empang Bogor.
Jadi itu adalah jemaah. Kalau kita lihat ini mobil-mobil dan jenazahnya sudah dibawa sebenarnya ke kuburan ya. Jenazahnya sudah dibawa ke pemakaman. Kita melihat ini adalah Roja TV ya. Ini Roja TV mobilnya, dan alhamdulillah yang jelas di sini ya tidak ada, biasalah kalau sikapnya Ahlus Sunnah yang benar-benar itu kan memang tidak ada tahlilan, tidak ada yaitu apa, tidak ada. Dan barangkali ini ya yang saya lihat di sini. Baru keluar jenazah. Jadi bisa masuk. Harinya menjual pelajaran. Ini wilayah. Nah, seperti yang kita ketahui, ya perbedaannya antara mereka yang suka berbuat bid'ah dan mereka yang berbuat sunnah itu jelas berbeda. Mulai dari cara beribadahnya. Kalau yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pasti akan mengikuti sunnah Nabi. Ya, tidak ada 77, tidak ada 40, tidak ada 1100 dan sebagainya. Itu tidak akan pernah seperti itu, karena juga itu sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan itu yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ya. Nah itu ya. Ya terpaksa saya pegang HP ini. Saya pakai HP ya, hari ini pakai HP saya. Sambil kita itu melihat jenazah beliau ini memang jenazah yang diantar oleh puluhan ribu orang, dan semua jalan-jalan kampung ini tertutup oleh kendaraan. Apalagi ini perkampungan. Kita tahu kalau di Jakarta dan Bogor ini kan daerah padat, ya makin padat saja gitu. Dengan kepadatan yang diciptakan oleh jemaah, itu bisa dikatakan 10 kali lebih padat dari sebelumnya. Udah padat ditambah lagi kepadatan dari mereka yang menunaikan sholat jenazah tadi ya. Jadi berbeda ya matinya ahlul bid'ah itu dengan matinya ahlus sunnah yang benar-benar. Ini kalau matinya ahlul bid'ah itu ada tahapan. Yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini Masya Allah. Barakallahu fikum. Pak, anak teman antum kalau di FB namanya Febri Abu Safira. Oh, Febri Abu Safira. Di situ Bondo. Ya Allah. Nah, ini beliau ini jemaah
Salafi juga. Masya Allah. Anda terlambat datang tapi mau ke makam dulu Ustaz ya? Iya, sudah. Ana tadi barusan tuh bersama rombongan. Makanya Anda terlambat. Fadal. Apa nih, Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya kalau kita lihat banyak sekali orang yang mengenal ya. Ini ada pengemis minta duit. Wih. Jadi itu pengemis yang minta-minta. Oh, ini. Ntar dulu. Saya mau ngambil duit yang mau dikasih sama pengemis ini. Biar dia makan. Saya kelihatannya belum makan ya. Mudah-mudahan masih ada. Gimana? Mak, nih. Ya. Ya. Jadi kalau kita bahas ya berkaitan dengan kematian, memang kewajiban orang mati itu, ada kewajiban orang mati itu sesuai dengan tuntunan ya, sesuai dengan tuntunan sunnah, yaitu kematian bagi mereka yang meninggal dunia yang dilakukan oleh orang yang hidup itu pertama memandikan, jatuh tugasnya cuma memandikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensholatkan. Yang keempat, menguburkan. Selesai. Jadi tidak ada yang lain-lain. Kalau kewajibannya ahlul bid'ah lain lagi. Kalau kewajibannya ahlul bid'ah itu di saat mati belum dimaningkan, banyak yang ngaji. Ngaji Yasin macam-macam dan sebagainya. Padahal belum dimandikan mayatnya, masih bau apa dan sebagainya. Keluarganya di sekelilingnya ngaji dan sebagainya. Usai itu berbagai pelengkapan pemandian dari berbagai macam warna air itu, yang ada air apa-apa itu biasanya dipersiapkan oleh mereka untuk memandikan si jenazah. Biasa. Kemudian sesudah dimandikan jenazah juga dikafani, dan usai dikafani disolatkan. Waalaikumsalam. Surabaya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dari Surabaya. Dari Surabaya? Mojokerto, Sidoarjo. Mojokerto. Madura enggak, Ustaz? Kapan nyampe? Baru tadi pagi. Ya, dari Madura. Nah, dari Wah. Diri, Ustaz. Hah? Diri. Rombongan Ustaz. Ada Ustadz Abu Nida ya, Pak? Tadi sudah sama ini tadi. Iya, iya. Itu lagi nunggu saya ada di sini. Iya. Saya ketemu sendalnya. Sudah. Ini sendalnya Ustaz Abu Haidar. Wah, baru ketemu tadi cari. Ya, ini jemaah dari mana saja? Surabaya. Dari Surabaya, dari Mojokerto, Sidoarjo. Nah, ini dari mana? Ini Pacet. Pacet. Nah, Pacet. Lah, ini biasa yang nonton live Ana ini ya. Di sana itu ketemu banyak sekali. Tapi agak takut juga, jangan-jangan iya. Iya, di Jakarta Timur. Jangan-jangan ada yang nusuk dari belakang. Mau nyoba nyusul ke makam. Padahal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khair. Itu ya.
Ya, saya kan hanya menjelaskan apa adanya ya. Jadi sesudah dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, udah selesai. Itu menurut sunnah. Sedangkan yang tidak sunnah itu, yaitu ditambah lagi. Sesudah disolatkan, memimpin doa. Habis memimpin doa, memimpin zikir lagi. Sampai dikubur, selesai kubur masih berzikir lagi, tambah lagi berdoa dan sebagainya. Diikuti berbagai macam sambutan-sambutan yang begitu banyak. Terus sampai di rumah belum selesai, datang rombongan untuk tahlilan. Kemudian ya berbagai macam kegiatan ritual sampai 1000 hari yang dikenal dengan haul itu. Nah itu biasa dari kelompok ahlul bid'ah ya, yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau ahlus sunnah tidak ada. Lah iya, memang melaksanakan ibadah yang tidak ada contohnya itu bid'ah. Tadi saya jelaskan bid'ah dalam mengantar jenazah. Ya. Bid'ah dalam menyelesaikan masalah jenazah. Itu yang juga diperkenalkan ya. Tujuannya agar kita lebih paham lagi berkaitan dengan tuntunan agama yang erat kaitannya dengan jenazah. Ini saya berada di depan rumah sakit Ummi. Rumah sakit Ummi, dan kita tahu rumah sakit Ummi ini banyak sekali, dan apa yang saya beritakan ini yaitu meliput peristiwa yang terjadi di tempat ini yang didatangi oleh jemaah yang begitu membludak. Ingat bahwa satu muncul 1000 gitu. Karena ada 1000 ahli Quran yang lulus ya. Mereka adalah penghafal Quran, 1000 penghafal Al-Quran yang dinyatakan kamlaut lulusnya itu. Artinya memang lulusnya itu benar-benar berdasarkan hafalannya yang kuat. Itu yang kita lihat ya. Jadi ini ya yang saya lihat. Jadi itu baru satu pesantren yang melahirkan 1000 penghafal Al-Quran lebih, dan mereka sudah lulus dan siap dikirim ke berbagai daerah. Karena kalau pondok pesantren Salafi itu, setiap kali pondok pesantren itu meluluskan orang-orangnya pasti berkualitas. Mereka penghafal Quran, penghafal hadis, dan tentunya mereka adalah yang siap terjun di lapangan. Itu kalau kita lihat ya. Jadi itu yang saya baca, saya cermati. Dan semua jadi ini ya, saya sekarang posisi di masih sekitar rumah sakit, mengulas kembali
permasalahan orang mati, memang kematian itu jenazah yang bisa selamat itu kalau jenazahnya ketika berkaitan dengan jenazah, kewajiban jenazah adalah jenazah yang diselesaikan dengan cara-cara sunnah. Jadi jenazah yang diselesaikan dengan cara-cara sunnah, bukan jenazah yang diselesaikan dengan cara-cara bid'ah. Nah, jenazah yang diselesaikan dengan cara-cara sunnah, itulah jenazah yang akan mendapatkan bimbingan, ampunan dari Allah dan Rasulnya. Yaitu jenazah yang artinya kematian ini tidak harus diselesaikan dengan perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, tapi memang harus diselesaikan dengan yang ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kematian yang sempurna. Menjadi tidak sempurna karena kematian itu diselesaikan dengan cara-cara yang tidak ada tuntunannya sama sekali. Ini sudah mulai sepi jemaah yang datang, mulai dari jemaah yang datang, dan tentu saja kuburannya Ustadz Yazid juga berbeda dengan kuburan-kuburan yang biasa. Itu hanya menggunakan satu batu dan tanah yang tidak ada gundukan tanah, itu rata sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Coba lihat kuburannya Rasulullah seperti apa, itu rata tanahnya. Kuburannya Umar, Utsman, tidak seperti kuburan-kuburan di Indonesia yang menjulang tinggi ke langit. Nggak ada. Kalau Ustadz Yazid jelas tidak ada tahlilan. Pak. Yang tahlilan itu sebelah, bukan. Di sini saja kita tidak mendengar hal-hal yang biasa dilakukan oleh mereka. Misalnya ada orang mati, sepanjang jalan berzikir. Di sini nggak ada, nggak terdengar apa-apa. Semuanya menghayati kematian. Bagaimana menghayati menjadi orang mati. Yang saya lihat banyak tadi itu orang-orang yang sholat menangis. Tidak kuat menahan air mata, tapi menangisnya menangis. Ya, lirih, tidak terdengar karena kehusukan dan penghayatan terhadap kematian tadi. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua jiwa pasti mati. Anta, semuanya ya, antum, anti itu pasti mati. Tak ada yang bisa bertahan lama di dunia ini. Dunianya juga nanti akan mati, hancur dan berserakan menjadi serpihan-serpihan pasir. Itu dunianya ya. Rumah sakit itu. Coba renungkan, itu rumah sakit. Tidak sedikit orang-orang yang sakit. Kalau direnungkan, orang sakit itu, yaitu jika penuh penghayatan, orang yang sakit akan banyak pahalanya. Tapi kalau orang sakit itu mengeluh, tidak ada pahalanya. Makanya kalau sakit tuh, jadikan renungan untuk lebih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan mengeluh dan menjerit-jerit. Ya. Itulah yang kelak akan membuat kalian terbimbing ketika meninggal dan selalu banyak belajar dari para masyayikh yang memang benar-benar ahli agar mampu menyimak setiap peristiwa yang terjadi, termasuk mempelajari dasar-dasar agama sehingga lebih kuat lagi dasar-dasar agamanya, juga mempelajari yaitu tentang sholat yang benar dan sebagainya, agar kalian itu semuanya pulang ke hadirat Allah itu siap dengan kematian. Dengan yaitu ini ya. Jadi ini motornya motornya para orang-orang yang parkir masih mereka ke kuburan. Ini masih banyak ya. Diparkir di kampung-kampung ini. Itu. Mudah-mudahan antum semuanya matinya itu mati sakinah. Ya. Mati dalam keadaan Islam, karena Allah sendiri itu yang menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jangan pernah berdoa Anda tidak mati dalam keadaan tidak Islam. Matilah dalam keadaan Islam. Ya, nunggu saja di sini. Oh ya, udah. siap. Ini nih. Kan belum datang kan? Belum. Masih datang. Saya tadi syuting. Sekarang? Sekarang? Jadi ini ya, jadi itu orang nggak bisa keluar, mau ke Jakarta katanya. Nggak bisa keluar jalannya karena terganjal ya. Karena masih banyak orang yang di kuburan sana yang tentu saja ikut meramaikan kuburan. Aduh. Tadi saya di rumah bukannya minta. Udah, ya, tapi nggak minta uangnya. Ini peristirahatan terakhir. Capek juga ya. Lumayan saya berjalan. Mulai dari pagi saya berjalan olahraga.
Saya berangkat dari Jakarta itu jam 3 pagi ya. Sholat subuh di jalan. Karena masih mampir di kota wisata. Teman-teman saya itu di kota wisata. Adab apa yang kalian minta, adabnya apa? Tolong adabnya ya. Maksudnya adab apa? Adabnya apa? Adab apa? Iya. Kenapa? Saya kan bilang apa adanya. Memangnya ada yang sengaja saya tidak bicarakan? Itu saya kan membicarakan. Ada penyelesaian jenazah itu yang tidak sunnah. Ada yang menyelesaikan jenazah dengan cara-cara sunnah. Terus letaknya di mana yang salah? Memangnya ada kemudian kematian orang yang meninggal dunia, ya, diselesaikan dengan tidak sunnah misalnya. Kalau saya bicarakan hal-hal yang tidak sunnah, apa kemudian salah? Kalau ada yang menganggap itu sunnah, itu terserah mereka. Kalau saya menganggap hal-hal seperti itu tidaklah sunnah. Aduh. Apaan? Antum berbicara sunnah seperti apa coba? Saya ingin tahu. Yang dimaksud sunnah itu kayak apa? Itu bukan pendapat orang lain. Saya tidak membahas. Memang di dalam Islam itu yang harus dibahas adalah hal-hal yang salah, diperbaiki agar dibetulkan supaya sesuai dengan sunnah. Artinya selaras dengan ketentuan sunnah. Itu yang dimaksud. Sudah disolatkan, sudah dikuburkan, sudah disolatkan, sudah dikuburkan. Itu yang kita tadi ikuti, ya, itu sholat. Yaitu di wilayah Bogor, di Empang 4 Bogor, perapatan Bogor, ya, di belakang rumah sakit Umi.
Jadi di belakang rumah sakit Umi. Jadi itu yang sesuai dengan, dan sudah dimandikan tadi. Disolatkan tadi jam 8, jam 9 pas itu disolatkan. Terus malah jenazahnya itu tidak pakai mobil, diusung kalau nggak salah ya, diusung. Iya macet sekarang, jam-jam berapa? Sekarang jam macet memang. Kalau kita lihat jam macet. Jam macet. Iya. Amin, mudah-mudahan. Kan matinya apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasi'uhu illa biqabdil ulama. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu sekaligus, tetapi Allah itu mencabut dengan cara mencabut ulamanya. Kosong ya? Ya. Isi boleh nanya. Iya. Sampean ini Kak Zulkarnain. Iya. Oh iya. Makanya pas tadi kayak ingat kayak pernah lihat. Benar. Tinggal di mana? Tinggal sini nih, Mas. Barusan datang dari Surabaya. Oh. Ini Kebetulan. mau berangkat. Apanya? Mau berangkat ke Surabaya lagi. Enggak, memang baru pulang. Memang tinggal sini, adik tinggal Surabaya kuliah. Kuliah di situ. Di Surabaya adik, ada saudara kuliah di Surabaya. Di mananya Mahat Al Ali. Jauh ya? Iya, dulu di Steali, cuma sekarang udah di Untak sekarang. Oh. Kelana udah kuliah, udah selesai. Selesai. Ke Timur Tengah belum? Iya. Sudah. S1 ya. S1 di mana? Di Madinah. Madinah. Tahun berapa ini? 2021 lulus. Sudah lama ya. Iya, udah lumayan. 2021. Itu keponakan anak yang berangkat ke Madinah, di Madinah sekarang. Oh iya. Anak suka nonton YouTube-nya. Wah. Tahu. Hah? Rame banget. Sempat datang tadi. Iya. Masuk ke kuburan. Ya, balik lagi dari sana balik ke sini. Oh. Tapi sahabat teman-teman masih ada di sana. Ya, datang dari Madura.
tinggal di Jakarta. Oh, tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Kenal Mas? Kenal. Ya, Ana sih baru ketemu sekarang juga. Kenalnya gara-gara itu. Iya. Iya. Suka membahas yang viral-viral. Ajib. Tapi ajib. Soalnya Mulai jarang. tadi saya banyak dari sana. Cuma kadang-kadang saya berpikir, jangan-jangan rival. Kalau kita, ini kan adik-adik. Kalau kita memang ada sedikit darah rivalnya. Soalnya kakek alumni Muallimin Jogja. Wow, gitu. Tahun lama sudah meninggal kan. Muallimin Jogja Muhammadiyah. Iya. Kakeknya itu. Kakek, makanya adalah sedikit rivalnya kan. Karena Ya kalau usulnya dari sana. kalau juga. anak usulnya dari sana. Oh iya, Memang dari sana usulnya. Berangkat dari sana juga. dari Muallimin. Bukan. Dari Muhammadiyah. PUTM. Oh. Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Nah, sekarang ini memang digabungkan antara manhaj Muhammadiyah dengan manhaj salaf. Digabungkan. Karena ya dari sisi persamaan itu banyak sekali persamaannya. Ya kakek juga sih dulu ketika masih hidup juga dari cerita-cerita nggak ada perbedaan juga sih. Memang tidak ada perbedaan. Apanya yang berbeda? Sekarang saja mereka sudah meninggalkan hisab. Ditinggal mulai hari ini nih, ditinggal. Mulai kemarin lah. Itu yang dipakai almanak global. Jadi bisa menginduk ke negara-negara Islam di seluruh dunia. Karena itu almanak global tunggal, berarti yang dipakai oleh dunia Islam. Iya. Nah, sehingga Muhammadiyah tidak lagi berbicara hisab dalam Oh iya, makanya sudah nggak ada ribut-ribut lagi ya. Iya, iya. Artinya lebih dekat kepada salaf sudah. Lebih dekat kepada salaf. Kalau dari sisi amalan itu Muhammadiyah kalau dari sisi amalan di Muhammadiyah itu memang benar-benar sunnah. Misalnya acara 77, acara 40, acara 100 ribu itu kan tidak ada di Muhammadiyah. Ya biasanya juga kalau ada undangan misalnya undangan suruh ikut acara gitu. Cara nolaknya biasanya begitu. Wah, kita dari Muhammadiyah. Orang langsung ngerti biasanya. Artinya masyarakat itu sudah udah tahu sebenarnya ciri-ciri khasnya. Bahkan Muhammadiyah paling berani itu. Dia menyamakan dengan Hindu. Kalau teman-teman Salafi nggak berani begitu tuh. Mengadakan pengajian aja berbeda dikit dibubarkan. Iya, makanya. Aduh. Mau ke sana dulu. Anak bilang ya kalau mau ke sana ya. Nah, panggil biasanya Abah. Agak telat kalau kita yang aslinya kemarin tuh kita dari siang kan. Oh. Cuma busnya mogok. Harusnya nyampe sebelum subuh malah nyampenya Siang. Di sekitar sini tuh. karena tinggalnya di Cikaret di atas. Cikaret. Naik dikit kan. Emang kebetulan aja lagi jalan Awalnya lulusan di Madinah, sebelumnya sebelumnya. SMA di Al-Irsyad Tengaran. Hah? Antum Tengaran? Tengaran ya. Ini sama Tengaran dulu. Ini Tengaran. Ana dulu itu kan Ustadz Yusuf Baisa, masih Ustadz Yusuf Baisa. Itu waktu itu Ana ikut dauro di sana. Berapa itu? Bersama Ustadz Yazid Ana ini ikut. Tahun 90-an. Iya. Jangan-jangan antum kenal sama Murfana yang itu Tahu kan, Mukmin tahu nggak Mukmin? Itu karena salah kurang satu ngerti. guru sana itu Mukmin juga. Kalau guru-guru sana kurang ngerti. Lah itu Ana dulu ikut dauro di situ yang mendatangkan Osman Khamis
masih muda itu. Sekarang kan udah tua beliau. Abah gimana sekarang? Kalau nggak salah bahas kitab As-Sahwatul Islamiyah. Oh, sama aja. Dan juga kitab Aqidatul Wasithiyah itu waktu itu. Di Tengaran itu dulu. Lagi di depan 90-an ya. Ya 90-an. Nah, Ana setiap hari bisa ketemu dengan Ustadz Yusuf karena Ustadz Yusuf kan di Jakarta sekarang kan. Nah, itu sering ini sama Ana. Berdua gitu. Jadi begitu. Iya, ceritanya begitu. Jadi ini beliau ini lulusan Mesir, lulusan Madinah. Namanya siapa? Fauzan. Fauzan, Ustadz Fauzan. Nah. Jadi beliau sederhana walaupun lulusan Madinah begini nih, lihat nongkrong. Iya. Enggak. Tapi jangan ditanya ilmunya itu. Itu jurus akhir. Anak kesana aja ya ke rumah Abah gimana? Enggak, yang ke toko. Iya. Kan situ kan rame. Jadi lama saya kalau tidak gitu. salah itu Atau ke situ aja ya? setengah bulan di daurah di Salatiga ini, di Tengaran. Ya. Kalau nggak ngerepotin. Waktu itu masih zamannya Pak Harto ya. Mana ya? Sebelum masih Ibrahim Yang Khalil kan? Kan peristiwa itu kan 98 kan. Oh iya. Nah, yang kita itu 93 atau 92 kalau nggak salah ya. Oh, 91 ya. Sekitar tahun itu benar. Iya. Habis itu kami diberangkatkan ke Tanah Suci itu. Iya. Masih Raja Fahid bin Abdul Aziz. Ikut berangkat juga. Iya, berangkat juga ke sana. Ketemu dengan Syekh bin Bas. Wah, masih ada Syekh bin Bas tuh. Nah. Ya. Begitu diambil fotonya, dimarahi sama penjahit. Ya mungkin sihnya nggak tahu sihnya. Iya, Syekhnya nggak tahu. Tapi yang melarang santri-santrinya. Kan beliau sendiri nggak melihat gitu kan. Gua lebih tadi kadang-kadang gerobaknya gitu. Kadang-kadang. Jadi lulusan Tengaran. Ada jalan. Antum di Tengaran tahun Tahun 2009. 2009. Ya kalau Yusuf Baisa kan 90-an tuh jadi Iya, pemimpin nggak dapat. di situ. Kan paman anak aja yang lulus tahun 2003 nggak dapat juga. Ya, berarti lebih tua saya. Kan lebih duluan di sananya. Tua saya ini ya, ternyata. Kalau antum di Tengaran 91 ya 92 itu penting ketemunya sama mertuana. Dia juga ada di situ waktu itu. 92 sampai ketika Iya. Tadi kelas berapa itu yang tadi? Dua. yang apa? Yang tadi 2. Sama, yang kalau yang ini dia Lipia Jakarta. Lipia. Sekarang lagi proses nunggu visa S2 Riyadh. Riyadh. Ya. Kalau yang satunya Madinah juga. Ya kalau yang ponakan Ana itu namanya Sultan di Madinah, bahkan sekarang jadi sanatnya orang banyak di situ ya. Tahun berapa? Sekitar 3 tahun yang lalu misalnya. 3 tahun yang lalu. Nah itu sekarang sudah punya sanat beliau tuh. Keponakan saya ini. Oh iya, kalau nyari sanad di sana gampang. Iya, jadi sanat. Setiap tahun kan sanad sampai Imam Syafi'i kan dibagi. Iya, ada yang ke Imam Nawawi, ke Ibnu Hajar Asqalani. Hajar ya. Aduh, Sanad banyak. banyak. Apalagi sanad mazhab Syafi'i ya. Iya, mazhab Syafi'iyah itu banyak juga ini. Bahkan ada yang masalah akidah juga. Wah, Akidah. iya. Orang kan pikir itu Wahabi tidak ada sanatnya. Parah itu. Padahal tempatnya sanat di situ. Terlalu merendahkan mereka itu. Dan kalau berbicara sanat, semua amalan sanatnya bid'ah itu. Iya makanya. Kira-kira kalau amalan bid'ah sanatnya dari mana? Itu yang kadang-kadang jadi pikiran aneh. Dari mana ya? Kok amalan bid'ah ada sanatnya? Yang lucu itu kalau sudah berbicara thariqat Iya. dengan sufi, rata-rata sanatnya kepada Rasulullah. Ini lewat mana sanatnya? Lewat belakang atau lewat depan? Mungkin
tidur. Lewat jalan alternatif. Artinya secara tidak langsung sahabat Nabi juga, karena kan ketemu Nabi. Ya, dia mengatakannya ya mungkin aja gitu. Tapi kenyataannya tidak begitu kan sahabat Nabi gitu. Kan juga dilihat dari kualitas amaliyah itu. Kalau amaliyah sahabat Nabi berarti bohong gitu. Sebenarnya gampang ngecek gitu. Ya. Kalau ada di mereka, insya Allah benar. Iya. Kalau nggak ada, dipertanyakan. Dipertanyakan. Salah satu subscriber dianggap menggunjing ya. Jadi kalau ilmu hadis itu ilmu menggunjing yang sunnah. Ya. Al-jarh wa ta'dil. Iya ya. Al-jarhu muqaddimu 'ala ta'dil. Iya. Benar. Kan menggunjing kan al-jarahnya ya. Iya, jarahnya itu menggunjing. Saya bilang, menggunjing boleh Kak? Boleh kalau untuk kepentingan sanad, apakah memang benar hadisnya dari Rasulullah atau enggak gitu. Atau suka mengada-ngada. Jadi menggunjing sebagian itu ahlul bid'ah misalnya, ya boleh-boleh saja. Malah kalau tidak dibicarakan ahlul bid'ah itu, Islam rusak, makin rusak gitu. Oh, ini tajrih ini. Mungkin secara mutlak saja. Ya, secara mutlak. Kalau disebut, tapi kalau melihat itu ulama-ulama hadis detail loh. Ya. Detail gitu itu. Nama. Iya, disebut namanya, pergaulannya dengan siapa gitu. Aduh. Jadi ilmu itu memang harus bersih ya. Harus bersih. Wah, anak itu kalau misalnya ada ini bisa bincang-bincang dengan antum lebih luas lagi. Kalau ada, kirim nomor HP-nya anak. Oh iya, bisa. Coba. 0812 0812 nanti mau disalin sama anak. Ya, 8332 5355. Nah, udah. Ada di anak ini, satunya. Ada di satu. Ada nomor WhatsApp juga ya? Iya, pakai WhatsApp. Itu nomor favorit. Sudah berumur lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau anak sekarang itu lebih banyak berkomunikasi dengan Ihya Turos. Ya. Kitabnya kan banyak yang gratis. Banyak. Sebenarnya manfaatnya lebih banyak sih. Iya. Semua gratis soalnya. Itu kan salah satu dai At-Turos yang berhasil di sini, Ustadz Abu Nida. Pesantrennya besar kan? 10 hektar pesantrennya. Kemudian santrinya 6.000. Cuma kemudian saya tanya, ada yang aneh di salah satu materi pendidikan itu menggunakan kitab Fathul Qorib. Jadi saya bilang, Syekh, kok ada kitab Fathul Qoribnya? Kan syarahnya lain. Syarahnya yang penting gitu. Iya benar.
Nah, ditanya ke Ustadz Yusuf, Fathul Qorib ini awalnya nama kitabnya bukan Fathul Qorib katanya. Fathul Qorib justru itu juga sudah menjadi sarah yang matan gitu. Lah ada namanya itu, kata Ustadz Yusuf Baisa, itu takrib. Pernah nggak dengar antum? Takrib. Ya takrib. Nah, kalau kita sih biasanya takrib itu takrib ini karangan Ibnu Hajar malah. Bukan takrib itu. Takrib sama dengan itu. Alfiyah. Iya. Jadi alfiyah dalam bidang fikih gitu. Nah, sifatnya nadhom di situ Iya, semua. itu nazom ya. Takrib kan memang ringkasan biasanya. Iya. Lah itu. Tapi bukan Ibnu Hajar. Lah kemudian Oh iya. ada. Kemudian menjadi Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib jadi Fathul Mu'in kalau nggak salah habis itu tuh. Nah, habis Fathul Mu'in jadi I'anatul Talibin. Dari sana itu semua. Jadi berubah-ubah. Nah, yang kemudian rusaknya setelah jadi Fathul I'anatul Talibin. Rusaknya di situ tuh. Penuh dengan bid'ah dan sebagainya. Dari situ. Gue suruh lambaikan tangan. Oke ya, ana mohon diri dulu nih, ada sahabat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kamu datang sendiri. Ada sama Abu